Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam majelis atau dalam ta'lim kajian kita yang merupakan salah satu kewajiban kita sebagai kaum muslimin, yaitu mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, terlebih khusus dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan rukun iman dan rukun Islam secara umum. Dan kita masih berada pada rukun iman yang keempat, yaitu al-imanu bir rusul, beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sebutkan bahwasanya beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu kewajiban, suatu hal yang mesti untuk menyempurnakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih khusus lagi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Jikalau engkau betul-betul mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat lain disebutkan, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kalian, yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kalian mengambilnya dan mengamalkannya. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang Rasulullah SAW larang, maka hendaknya kalian, wajib bagi kalian untuk meninggalkannya. Telah kita sebutkan jamaah sekalian bahwasannya para sahabat radhiyallahu anhum ketika diperintahkan satu perintah, maka mereka tidak bertanya-tanya apakah ini sunnah atau wajib, langsung mereka kerjakan. Ketika dilarang dengan sesuatu, mereka langsung tinggalkan tanpa bertanya-tanya apakah ini makruh atau haram. Karena memang jamaah sekalian, istilah wajib, sunnah, makruh dan haram, ya, pembagian-pembagian itu nanti datang belakangan yang diistilahkan oleh para ulama kita, yang tujuannya adalah agar kita bisa memilih ketika dihadapkan dua permasalahan, antara amalan sama-sama baik namun bertepatan dengan satu tempat dan satu waktu, maka kita pilih yang wajib daripada sunnahnya. Begitu pula ketika kita dihadapkan dua perkara, antara haram dengan makruh, maka kita lebih memilih yang makruh daripada yang haram tentunya. Begitu pula juga ketika diharapkan kepada kita perkara yang haram dua-duanya, maka ulama kita memberikan kaidah irtikab akhaffud dararain. Maka kalau tidak ada pilihan kecuali dua perkara haram tersebut, maka kita memilih perkara yang mudaratnya lebih kecil daripada yang besar.
Ya, karena seperti itu terkadang kita dihadapi yang seperti itu jamaah sekalian. Namun sekali lagi, kalau jelas dari Rasulullah SAW, jelas perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan larangannya, maka sebagai kaum muslimin yang tunduk, yang mengaku Islam, karena Islam artinya istislam, tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang penting adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita seperti iblis laknatullah alaihi, ketika disuruh sujud oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Adam, justru sombong dan mengatakan, aku lebih baik daripada dia. Kenapa mesti aku sujud kepada Adam? Naudzubillah min dzalik. Inilah jamaah sekalian, dan juga merendahkan manusia, merendahkan seorang makhluk Allah yang lainnya. Itu penyakit iblis, dosa iblis, sombong, tidak menerima kebenaran, dan merendahkan manusia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Olehnya itu, penyakit ini harus kita hilangkan dengan istiazah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW sekali lagi panutan kita yang wajib kita ikuti dan wajib kita cintai melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih daripada seluruh makhluk kecuali diri saya." Artinya lebih masih mencintai dirinya daripada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Tidak ya Umar, sampai engkau mencintai aku sampai melebihi daripada dirimu sendiri." Subhanallah. Maka Umar mengatakan, "Kalau begitu ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi daripada diriku sendiri." Subhanallah jamaah sekalian. Inilah keyakinan seorang muslim, karena sesungguhnya Rasulullah SAW sangat mencintai umatnya, bahkan rindu jamaah sekalian kepada umatnya. Rasulullah SAW jamaah sekalian pernah suatu waktu bersama sahabatnya setelah berziarah kubur, maka beliau menyampaikan kepada sahabatnya, "Wadittu anni qad ra'aitu ikhwanana." Sungguh aku sangat ingin, sungguh sangat aku rindu untuk bertemu dengan saudara-saudara saya. Qalu ya Rasulullah, alasna ikhwanak? Ya Rasulullah, bukankah kami adalah saudara-saudaramu? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Bal antum ashabi." Justru kalian adalah sahabat-sahabatku. Wa ikhwanil ladina lam ya'tu ba'd. Adapun saudara-saudara saya, mereka yang belum pernah aku lihat, yang akan datang setelah kalian, namun mereka beriman kepada Rasulullah SAW. Jamaah sekalian, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perhatikan hadis ini. Bagaimana Nabi SAW sangat rindu kepada umatnya, yaitu kepada kita semuanya jamaah sekalian. Maka sekali lagi, adakah diri ini rindu kepada Nabi SAW? Adakah kita telah membuktikan cinta kita kepada Nabi SAW, melaksanakan segala perintahnya dan menjauh larangannya, tanpa bertanya-tanya ketika diperintahkan? Ada dalam hadisnya, tanpa bertanya-tanya ketika dilarang, maka mereka langsung melaksanakannya dan langsung meninggalkan larangan dari Rasulullah SAW. Ya, maka sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kaifa ta'rif man ya'ti ba'dak min ummatik?" Bagaimana engkau bisa mengetahui ciri-ciri orang yang akan datang setelah kami dari umatmu yang engkau rindukan itu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Fa innahum ya'tuna yaumal qiyamah gurran muhajjalina min lunal wudu." Mereka pada hari kiamat akan datang dalam keadaan bercahaya anggota bekas-bekas wudunya. Dari situlah Rasulullah SAW mengetahui bahwasanya mereka adalah umat-umat saya, ditandai dengan bekas-bekas wudunya yang bercahaya pada hari kiamat jamaah sekalian. Maka tak mungkin
orang yang mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam namun tidak pernah membasahi badannya dengan air wudu. Bagaimana mungkin mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam namun mereka melanggar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah sekalian yang harus kita senantiasa berikan dan tanamkan dalam diri kita. Apakah pernah kita rindu bertemu Rasulullah SAW, walaupun hanya sekedar mimpi bertemu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Sudah berapa banyak selawat kita kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sehari atau semalam? Sudah berapa dari perintah-perintah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam telah kita tegakkan? Ataukah justru kita terjatuh pada larangan-larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai kaum muslimin yang bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, saya bersaksi bahwasannya Muhammad adalah abdun, hamba Allah Subhanahu wa taala, wa rasuluh, dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini, kalimat abdun, kalimat hamba, agar kita tidak berlebih-lebihan dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita tidak mengkultuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada apa yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi SAW pernah bersabda, "La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam." Janganlah kalian berlebih-lebihan kepada saya sebagaimana orang Nasrani berlebih-lebihan kepada Ibnu Maryam sehingga mereka mempertuhankan Isa bin Maryam. Jadi kita harus berada dalam pertengahan, tidak berlebih-lebihan. Sampai-sampai mengatakan, pergi ke kuburannya meminta-minta, "Ya Rasulullah, berikan aku anak, berikan aku rezeki, berikan aku ini dan sebagainya." Itu sama sekali tidak boleh dan termasuk kesyirikan. Karena di sini abdun, jamaah sekalian, hal tersebut, memberi rezeki, memberikan anak, hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara ghaib kecuali apa yang Allah beritakan kepadanya. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah bahwasannya aku ini juga adalah manusia seperti kalian. Inilah makna daripada abdun, syahadat kita, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu, hamba Allah Subhanahu wa taala, wa rasuluhu. Namun sebaliknya kita tidak boleh merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kata-kata rasuluhu, karena dia adalah rasul Allah Subhanahu wa taala. Yuha ilayya, yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah, dalam akidah Ahlussunnah yang telah kita sebutkan bahwasanya kita dilarang berlebih-lebihan di dalam mengkultuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai memberikan kedudukan seperti sifat-sifat Allah. Namun sebaliknya juga kita dilarang untuk merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang perlu kita ketahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan adalah pemimpin bagi umatnya, terutama di zaman itu. Ya, beliau termasuk pemimpin dan juga termasuk qudwah bagi keluarganya. Makanya yang diutus menjadi nabi atau rasul adalah dari kalangan manusia. Makanya dalam satu ayat disebutkan seandainya malaikat yang ada di bumi ini yang diberikan kewajiban, maka malaikat juga yang akan diutus. Tapi yang masalahnya adalah manusia, maka manusia juga yang diutus agar bisa mencontohkannya. Ya, sebagaimana perkataan orang musyrik, kenapa tidak sekalian malaikat saja yang diutus? Kenapa mesti nabi dari kalangan manusia, makan juga dan minum juga?
Ya, maka dari itu jamaah sekalian, dari mulai tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai bangun tidur kembali, kita jadikan panutan. Maka perbedaan kita yang harus ada perbedaan kita dari orang-orang yang tidak belajar adalah bagaimana kita menjadikan semua amalan-amalan kita, aktivitas kita, selama itu baik, tidak diharamkan, kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah tujuan daripada kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada kami semata. Kemudian telah kita sebutkan juga bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan sosok yang harus dijadikan qudwah dalam segala hal, dan beliaulah yang patut kita cintai dari manusia, dari segala manusia, sampai-sampai kita harus mengorbankan, walaupun harus mengorbankan nyawa kita demi membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian jamaah sekalian, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini bahwasanya hikmah diturunkannya, diutusnya para nabi dan rasul untuk mengarahkan manusia bagaimana tata cara beribadah yang benar. Kalau kita sudah yakin itu dan kita sudah mengetahui hal tersebut, maka tidak boleh seorang pun melakukan ibadah kecuali sesuai dengan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau orang masing-masing mau beribadah sesukanya, sesuai dengan seleranya, maka tidak ada gunanya Nabi itu diutus. Karena di antara salah satu tujuan Nabi dan Rasul diutus sebagai hujjah bagi manusia, mengarahkan manusia bagaimana tata cara ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Olehnya itu, bagi pada zaman sekarang ini tidak ada lagi alasan mengatakan saya ini tidak tahu. Kenapa? Karena sudah tersebar di mana-mana ilmu tersebut. Cuma kita yang tidak mau belajar. Makanya kita harus diwajibkan mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita tidak terjatuh pada kesesatan. Itulah inti daripada, di antara inti daripada diutusnya Nabi dan Rasul, ihdinas siratal mustaqim. Ya, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita jalan yang lurus, menunjukkan kita jalan yang lurus. Karena hidayah itu ada dua jamaah sekalian. Hidayatul al-irsyad. Hidayatul irsyad artinya hidayah yang datang melewati pengarahan-pengarahan dan ceramah-ceramah. Kita dengarkan, kita belajar, kita yang jemput hidayah tersebut. Kemudian hidayah yang lainnya adalah hidayatul taufiq, yang merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana hidayah ini tidak diberikan kepada semua hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya diberikan kepada hamba-hamba Allah yang dicintainya. Beda halnya dengan harta atau dunia ini, itu diberikan kepada orang-orang yang Allah cintai dan orang-orang yang Allah tidak cintai. Olehnya itu jangan kita merasa sedih dengan keadaan kondisi ekonomi kita, dan harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena apa yang Allah berikan itulah yang cocok untuk kita. Itulah yang cocok untuk kita jamaah sekalian. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang disebutkan dalam surah Al-Fajr, bahwasanya di antara manusia, idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah, jika diberikan
suatu kenikmatan. Mereka mengatakan Allah telah memuliakan saya. Namun ketika dicukupkan rezekinya, kemudian serta-merta dia mengatakan Allah telah menghinakan saya. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah yang harus kita patut yakini, bahwasanya hal itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Maka istishfa, meminta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan mendatangi kuburannya. Kita menziarahi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sekedar memberi salam. Ya, ini dua hal yang harus kita pahami. Ketika kita direzekikan untuk menziarahi Masjid Nabawi insyaallah, maka kita dianjurkan menziarahi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kuburan para sahabatnya Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Maka di antara manusia ada yang mengatakan, "Ya Rasulullah, berikanlah aku syafaatmu." Dia minta langsung kepada Rasulullah di kuburannya. Maka ini termasuk hal yang dilarang. Yang benar adalah ketika kita mengatakan, "Ya Allah, jadikanlah Rasulullah SAW sebagai syafaatku pada hari kiamat." Jadi kita minta kepada Allah, karena Allah lah yang memiliki syafaat tersebut. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Allah lah yang memiliki syafaat. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Maka kita meminta izin kepada Allah, minta kepada Allah, "Ya Allah, jadikanlah Nabi SAW sebagai syafaatku pada hari kiamat." Bukan dengan meminta langsung kepada Nabi SAW, karena beliau sudah meninggal. Kalaulah beliau masih hidup, ya silakan. Iya, meminta doa, "Ya Rasulullah." Misalnya di zaman sahabat Nabi SAW, sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ketika di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terjadi musim paceklik, hujan sangat jarang turun sehingga orang kekeringan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, berdoa, "Kunna natawassalu bi rasulik." Ya Allah, kami dulu bertawassul dengan doanya Rasulullah. Mendatangi Rasulullah mengatakan, "Ya Rasulullah, minta doalah kepada Allah agar diturunkan hujan." Maka Allah menurunkan hujan. Ya, sebagaimana jamaah sekalian, seorang yang terlambat datang pada saat sholat Jumat, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berkhutbah. Maka orang itu berdiri dan mengatakan, "Ya Rasulullah," sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah ini, "mintalah doa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan." Maka serta-merta hujan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menjelaskan jamaah sekalian bahwasanya boleh seorang makmum berbicara dengan khatib. Begitu pula sebaliknya, khatib bisa berbicara kepada makmum, menegurnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menegur orang yang sudah terlambat kemudian dilangkah-langkahi orang yang sudah datang duluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faqad adaita." Kamu telah mengganggu orang. Maka dia langsung duduk. Maka Nabi SAW menyuruhnya untuk sholat 2 rakaat dulu, sholat tahiyatul masjid. Ini jamaah sekalian. Jadi walaupun kita terlambat, harus sholat tahiyatul masjid sebelum mendengarkan khutbah. Yang dilarang adalah pembicaraan antara makmum. Ya, ini harus kita pahami. Pembicaraan antara makmum itu yang dilarang. Tapi kalau antara khatib, ya, penkhutbah dengan orang makmum, maka itu dibolehkan. Ya, sebagaimana juga pernah salah seorang sahabat di zamannya siapa itu? Al-Hakam bin Marwan berkhutbah, ya, pemimpin saat itu berkhutbah mengangkat tangannya berdoa. Sunnahnya kan tidak mengangkat tangan. Ya, khatib kalau berdoa dia tidak mengangkat tangan kecuali meminta hujan. Caranya berdoa dengan sekedar telunjuk saja ketika khutbah kedua. Ini sunnah dari Nabi SAW.
Maka sahabat yang masih hidup saat itu melihat perbuatan pemimpin itu, ini pemimpin di depan umum, ditegur langsung. Semoga Allah mencelakakan tangan kau. Kenapa engkau mengangkat tangan? Kemudian juga yang anehnya karena dia mengeluarkan mimbar. Saya lupa saat itu, mungkin karena saat itu sholat Idul Fitri atau sholat apa, dia keluarkan mimbar ke lapangan. Padahal itu menyalahi sunnah. Kalau kita sholat di lapangan, jangan keluarkan mimbar, buat mimbar sendiri di situ. Nah, ini menyalahi sunnah jamaah sekalian. Maka itu ditegur oleh sahabat. Itu ditegur oleh sahabat. Kecuali sebagaimana hadis yang tadi itu, seorang yang meminta Nabi SAW meminta doa, meminta hujan, maka Nabi SAW mengangkat tangannya. Kalau itu adalah meminta hujan. Tapi selain daripada berdoa minta hujan, maka cukup seperti ini. Seperti itu jamaah sekalian, dalam sunnah, dalam yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi selain daripada khutbah, silakan angkat tangan. Ya, silakan angkat tangan. Terutama sholat sunnah atau sholat di doa-doa yang lainnya. Ya, tapi kalau setelah sholat fardu, ya zikir yang diperbanyak. Adapun doa itu sebelum salam, itu yang diperbanyak. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, yang diperbanyak doa ketika sujud dan sebelum salam. Adapun setelah sholat, yang diperbanyak adalah zikir. Ini jamaah sekalian, kita lanjutkan. Jadi ini yang menunjukkan bahwasannya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, maka boleh kita meminta kepada Nabi SAW untuk berdoa untuk diturunkan hujan. Ya, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jamaah sekalian mengatakan demikian, ya Allah, kami dulu meminta Nabi SAW bertawassul dengan doanya Nabi SAW agar engkau turunkan hujan, maka engkau turunkan hujan. Nah sekarang Nabi SAW sudah meninggal, maka kami mendatangi ammi nabiyik, mendatangi siapa? Pamannya Nabi Abbas, untuk meminta doanya agar beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diturunkan hujan. Nah ini dalil jamaah sekalian yang menunjukkan tidak boleh kita meminta kepada orang mati, karena mereka sudah meninggal, sibuk dengan apakah itu diazab atau merasakan nikmat kubur. Sudah dengan lain dengan alamnya jamaah sekalian. Makanya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seandainya dibolehkan, ini kan masa paceklik, kemarau panjang. Seandainya boleh, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akan langsung mendatangi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak. Ya, karena beliau tahu bahwasanya hal tersebut tidak diperbolehkan. Karena beliau sudah meninggal. Beliau sudah meninggal. Lalu bagaimana cara kita mendapatkannya? Minta kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan dan memperbanyak salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat disebutkan, ya walaupun sebagian ulama mendhaifkannya, ya namun maknanya sahih. Ya maknanya sahih, bahwasanya yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, yang paling berhak dengan syafaat Nabi SAW adalah yang paling banyak bersalawat atas Nabi SAW. Betapa tidak jamaah sekalian, ya kalau kita sering menyebut Nabi SAW, bersalawat atas Nabi SAW, tentunya itu menunjukkan bukti kecintaan kita kepada Nabi SAW. Kalau bukti kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan senantiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman itu ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala, hatinya langsung bergetar. Semangat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya pejuang-pejuang dahulu jamaah sekalian, mereka ya pekikkan dengan suara takbir sehingga mereka semangat dan mereka tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, takbir jamaah sekalian. Nama Allah ketika azan dikumandangkan, apakah hati kita ini gemetar takut kepada Allah, semakin rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bertambah keimanannya.
Bertambah keimanannya jemaah sekalian. Ayat-ayat itu dibaca bukan sekedar dibaca, tapi kita seakan-akan berinteraksi langsung, berkomunikasi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW, ya inilah contoh dari Nabi SAW. Kalau kita ingin mengikuti Nabi SAW, bagaimana cara beliau membaca Al-Quran? Ketika beliau SAW membaca Al-Quran dan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tentang azab, tentang neraka, maka beliau SAW serta merta berdoa singgah sejenak dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari api neraka. Ketika membaca ayat-ayat tentang surga dan rahmat, maka beliau berhenti sejenak dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepadanya dan memasukkan ke dalam surga. Maka perhatikanlah diri ini jamaah sekalian. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan diri-diri kita. Apakah sudah tepat cara kita membaca Al-Quran, interaksi kita dengan Al-Quran sebagaimana Nabi SAW berinteraksi dengan Al-Quran? Telah jelas jamaah sekalian, ketika disebut an-nar, neraka jahanam dan sebagainya, maka kita seharusnya berdoa kepada Allah, ya Allah jauhkan aku dari api neraka. Ketika membaca ayat-ayat tentang surga, berdoa kepada Allah, ya Allah masukkan aku ke dalam surga. Ketika membaca ayat-ayat tasbih, sabbih isma rabbikal a'la, dalam riwayat disebutkan Nabi SAW mengatakan subhana rabbil a'la, bertasbih. Dalam riwayat lain Ibnu Mas'ud mengatakan, kalau kita membaca ayat Allah Subhanahu wa taala yang didahului, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, maka simaklah baik-baik, karena sesungguhnya setelah itu apakah perintah Allah yang wajib kita laksanakan ataukah larangan Allah Subhanahu wa taala yang harus dan wajib kita tinggalkan. Maka perhatikan jamaah sekalian, begitu banyak ayat-ayat Allah memanggil kita, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Rasakan itu jamaah sekalian, kita rasakan itu. Allah memanggil kita, wahai orang-orang yang mengaku beriman, dengarkan baik-baik. Makanya Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi SAW di akhir-akhir hidupnya menyuruh Aisyah agar menyuruh Abu Bakar menjadi pengganti imam, muruh Abu Bakar ya'mu bin nas, wa kama qala an-nabi SAW, wahai Aisyah, suruhlah Abu Bakar untuk menjadi imam. Maka Aisyah mengatakan, tidak ya Rasulullah, Abu Bakar orangnya asif, raqiq, orangnya perasa, la yusma sautuhu, tidak terdengar suaranya karena tangisan ketika sholat. Subhanallah. Karena kenapa? Selalu menjadikan Al-Quran yang dibaca itu sebagai objek bagi dirinya, tidak melihat kepada orang. Jangan sampai saya seperti ini, jangan sampai saya termasuk dalam ini. Langsung dijadikan objek pada dirinya. Sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, al-mubasysyirina bil jannah, yang telah mendapat cap surga dari Rasulullah SAW, tentunya berita dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah, sekali lagi, kita ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kalau betul-betul menginginkan tumaknina, ketenangan hati, maka tadabburilah Al-Qur'an. Hayati Al-Qur'an sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghayati Al-Qur'an. Dan pernah suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan bacaan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu atau sahabat yang lainnya, maka beliau mengatakan, bacakanlah kepada saya ayat. Sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, apakah aku akan membacakan ayat kepadamu padahal ayat itu diturunkan kepadamu? Maka Nabi SAW mengatakan, inni uhibbu, saya suka mendengarkan dari selain saya. Maka Ibnu Mas'ud atau sahabat yang lainnya membacakan ayat tersebut, surat An-Nisa, tiba pada ayat yang menyebutkan, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Maka Nabi SAW menangis jamaah sekalian, membasahi pipinya dan jenggotnya.
Beliau mengatakan kib, hasbuk, cukup wahai Ibnu Mas'ud. Karena beliau dalam ayat itu disebutkan beliau akan menjadi saksi bagi umatnya. Begitulah. Sekali lagi, kita cinta kepada Allah buktikan dengan membaca Al-Quran dan menghayatinya. Begitu pula juga karena kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami sekali lagi nasihatkan pribadi kami sendiri dan kepada semuanya agar senantiasa memperbanyak salawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena selama ini, sebagai tambahan sedikit, selama ini kita dicap orang-orang yang tidak suka bersalawat. Dakwah salaf tidak suka bersalawat, padahal kita sangat mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita bersalawat sesuai dengan contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak seperti salawat-salawat yang diada-adakan, tapi sesuai dengan arahan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Islam, agama ini milik Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita boleh beribadah hanya dengan sesuai dengan tuntunan Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.